A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Rahasia Cantik Kakak Iparku yang ditulis oleh Lavela. Sebelum Mang Sukir melanjutkan cerita, Mang Sukir mohon supportnya dan dukungannya untuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan cerita-cerita Mang Sukir. Tak usah berlama-lama, mari kita lanjut ke ceritanya. Aku salah, Dek. Aku pakai pelet buat dapetin kamu, ucap Mas Danur. Aku membuang muka, menatap Mbah Yan. Anehnya Mbah Yan malah mengangguk. Apa itu benar, Mbah Yan? Tanyaku. Benar. Tapi sayangnya kamu tidak tahu satu hal, Danur. Aku menoleh pada Mas Danur, lalu melirik Mbah Yan lagi. Kamu gagal. Yumna menikahimu karena melihatmu sebagai pria baik. Kamu kira peletmu berhasil karena ia mau saat didekati? Mas Danur kulihat manggut-manggut. Bukan itu alasannya. Yumna suka sebab kamu pria dengan pikiran dewasa. Jadi bukan pelet yang membuatnya jatuh cinta padamu. Benar kan, Yumna? Aku hanya diam. Entahlah, rasanya ada yang bergejolak di hatiku. Mengetahui Mas Danur mencoba ilmu hitam bertentangan keras dengan hati nuraniku. Rahayulah yang menyarankan memberikan pelet. Dan kau mau saja sebab takut dengan usiamu tapi belum menikah. Terdengar Mas Danur mengiyakan. Jadi, Yumna tulus mencintaiku. Kamu sayang beneran sama aku, Dek. Tak kuat menahan kenyataan ini. Tapi kamu sudah melakukan perbuatan dosa besar, Mas. Kamu kelewatan, Mas. Ucapku lemas. Aku memukul dadaku lalu berbalik badan. Tunggu, Dek. Yang terpenting kan kamu tidak kena pelet itu. Itu sebabnya kamu ikut kesakitan saat ruqyah itu. Itu sebabnya kamu selalu seperti tak ingin aku mengusik Barahayu. Kamu merasa berhutang budi, mengira aku menikahimu karena pelet itu berhasil. Mas Danur hanya diam. Aku lanjutkan langkah pergi dari teras rumah. Panggilan Mas Danur setelahnya kuhiraukan. Itu dia. Tiba-tiba wajahku tersorot cahaya saat aku menoleh ke arah senter itu. Ternyata ada beberapa warga yang bergerak ke arah rumah ini. Kenapa mereka bergerombolan dan berteriak? Dari belakangku terdengar suara. Kamu akan bernasib sama seperti bapak dari wanita itu. Si Anggun wajahnya hancur. Gerombolan warga semakin mendekat. Aku tak bisa berdiam diri saja. Terlihat sorakan mereka penuh amarah. Aku berbalik dan berlari melewati samping rumah dan terus mengayuhkan langkah secepat mungkin. Aku berbalik dan berlari melewati samping rumah dan terus mengayuhkan langkah secepat mungkin. Ibu, tolongin Yumna. Pegiku terus berlari melewati jalan pintas di belakang rumah ibu. Entah apa yang terjadi. Semua pasti ulah kakak iparku. Apa katanya akan membuatku berakhir seperti bapak tua alias orang tua Mbak Anggun. Tidak, aku harus bisa menyelamatkan diriku sendiri. Sebelumnya jalan pintas itu pinggirannya masih kebun. Kini aku berakhir di jalan aspal. Kulihat sekitar sudah ada rumah pemukiman lagi. Aku berhenti sejenak, meletakkan tangan di lutut dengan napas terengah-engah. Sesekali ku sebut nama Allah, beristighfar, dan terus memanggil ibu dalam hati. Mungkin inilah resikoku karena tak mendengarkan ucapan ibu.
Siapa sangka foto itu rekayasa Rahayu agar bisa memancingku kembali ke rumah. Tak kusangka ia menyusun rencana untuk menghabisiku. "Yumnah, sini." Aku menoleh ke arah suara. Terlihat Mbak Anggun berdiri dengan melambaikan tangannya padaku. Menatap wanita itu mengingatkanku ucapan Bahyan. Mbak Anggun mendekatiku hanya demi memanfaatkan kepolosanku ini. Ia bahkan ingin aku membunuh Mbak Rahayu. Apa dia pikir semudah itu? "Ayo, kamu ngapain di sana? Mau digebuk warga?" Dahiku mengerut, lalu menoleh ke arah belakang. Sudah terdengar suara dan tampak cahaya. Aku memang cepat dalam berlari, tetapi tetap saja aku harus sembunyi. Kembali aku mengayuhkan langkah dan menghampiri Mbak Anggun. Ia langsung mengajakku masuk. Ini rumah Mbak?" tanyaku padanya sambil melirik setiap sudut rumah ini. Rumahnya setengah bata dan setengahnya masih kayu. Namun, begitu masuk terlihat begitu rapi meski banyak pajangan yang diletakkan di dinding. Bahkan saat tanganku menyentuh salah satu lukisan, tak berdebu sama sekali. "Duduklah," ucapnya. Kami tiba di ruang tengah. Aku duduk di kursi dengan satu meja persegi 4 yang besar, dengan 3 kursi di setiap sisi. "Iya, ini rumahku." Mbak Anggun menjawab pertanyaanku tadi, sambil mengambil buah di atas meja lalu menyodorkannya padaku. "Tenang, ini baru dicuci kok," lanjutnya sebab aku tak kunjung menerima buah itu. Kuanggukan kepala dan meraih buah apel dari tangannya. Sementara Mbak Anggun mengambil satu lagi untuk ia makan. Apel itu begitu menyegarkan. Aku baru melahapnya sekali santap. Namun, tiba-tiba tenggorokanku terasa tercekat. Apel ini enggan turun. Ia tersangkut. Aku mengambil tisu di atas meja, hendak membuangnya. Namun, tangan Mbak Anggun menahan tanganku. "Kenapa? Kamu mau memuntahkannya? Kamu tahu apel itu..." Aku menampar pipi Mbak Anggun. Sedetik kemudian aku muntah-muntah mengeluarkan apel itu ke lantai. Aku mual melihat bentuk buah yang sudah kukunyah itu. Ada belatung begitu banyak yang kini bergeliat. "Kamu keterlaluan ya Mbak," bentakku lalu berdiri dan membuang apel itu ke lantai. Aku berbalik hendak pergi, tetapi Mbak Anggun langsung berlari menghadangku. "Jangan pergi, bantu aku dulu," ucapnya membentangkan tangan. "Maksud Mbak apa ngelakuin kayak hal tadi, hah?" Gertakku kesal. Hewan-hewan kecil itu berhasil membuatku terbayang-bayang, yang terus membuat mual sebab merasa jijik. "Aku minta maaf. Habis kamu tidak mau melakukan itu. Harusnya ia sudah tiada di jalan sepi itu. Tapi kamu nolak itu aja. Capek-capek aku buat mobil itu kebakaran di sana. Aku ikut tersesat. Kamu..." Aku mengarahkan telapak tanganku di wajah Mbak Anggun, mengisyaratkan ia untuk berhenti bicara. "Wah, jadi Mbak yang ngelakuin itu semua? Aku sampai dijebak ke desa gaib. Aku sampai mau diperkosa sama orang gak kenal Mbak." Lagi kuluapkan emosi padanya. Malang sekali nasibku. Tak hanya Sasa yang mengkhianatiku, ternyata wanita yang kukira baik di depanku ini tak jauh bedanya. "Lagian buat apa aku bantu Mbak? Kalau wajah Mbak bersih, cantik lagi, Mbak mau apa hah?" Napasku memburu, dadaku turun naik. Tak terima rasanya hanya seperti tawanan yang dimanfaatkan Mbak Anggun demi dirinya sendiri. "Asal kamu tahu Yumnah, kakak iparmu itu sudah membuat kampung ini gelap. Kamu bisa menyelamatkan kampung ini.
Aku berdecak, memalingkan wajah sejenak, lalu menatap wanita di depanku itu lagi. Kulihat darah terus berkeluaran dari luka-luka di wajahnya. Bukannya wajah ini didapat karena ulah Mbak juga? Mbak Rahayu sampai pakai ilmu hitam karena Mbak kan? Wanita itu menatapku lekat. Anehnya darah yang mengucur begitu deras, hingga darah juga keluar dari matanya. Aku menelan ludah, perlahan mundur dan menjauh darinya. Kini pertanyaan muncul di benakku, apa di depanku ini manusia? Aku manusia, Yumnah. Aku manusia. Teriaknya menggelegar, hingga rumah ini terasa bergetar dan barang-barang bergerak seperti terjadi gempa. Aku hanya tak mau Banyu dimanfaatkan oleh wanita licik itu. Dia sengaja buat Banyu menikahinya agar anak di dalam perutnya punya bapak. Aku menggeleng samar, mengedipkan mata lalu mengucek telinga. Apakah benar yang barusan ku dengar? Alin itu bukan anaknya Mas Banyu, tanyaku. Mbak Anggun mengangguk yakin. Rahayu itu wanita gila, menghalalkan segala cara agar bisa menutupi kelemahannya. Dia hanya sok iya biar orang takut sama dia. Dia seperti itu di kampung ini sebelum semua orang terpengaruhi olehnya. Mulut wanita itu seperti kotoran. Kamu tahu apa? Rahayu itu bahkan menjelekkan ibu mertuamu di akun sosial medianya. Menjelekkan suaminya yang katanya tak perhatian lah. Bahkan menjelekkan beberapa tetangga. Dia wanita yang tak enggan berkata kasar, mengumpat, dan bahkan menyumpahi orang mati. Kamu cek saja akun lamanya. Kamu cek saja akun lamanya. Ucap Mbak Anggun melunak di akhir kalimatnya. Aku terduduk, terdiam sejenak. Bukan karena Mbak juga suka dengan Mas Banyu? Tanyaku. Mbak Anggun menggeleng. Aku tidak suka lelaki. Aku tidak akan menikah seumur hidupku. Aku ingin terlihat cantik hanya agar aku bisa bahagia saat melihat wajahku di cermin. Aku tak pernah menggoda pria manapun. Kuperhatikan saat ucapan Mbak Anggun melunak, bersamaan dengan tak ada lagi darah yang keluar dari luka-luka di wajahnya. Mbak juga pernah dijelek-jelekan. Wanita di depanku mengangguk dan memintaku mengecek sendiri. Tiba-tiba ia menarik tanganku dan masuk ke sebuah kamar. Ia memintaku diam sementara waktu dan pergi keluar saat suara para warga terdengar. Tak lama ia kembali dan berkata bahwa pura-pura tak tahu apa yang sedang terjadi. Dengan begitu tak ada yang curiga aku di rumahnya. Suara warga tak lagi ku dengar. Kuhela napas kasar dan beranjak dari kamar Mbak Anggun. Kamu tidak bisa keluar sekarang. Rahayu memfitnahmu bahwa kamu menggoda Banyu, membuat para warga marah. Hah? Aku tercengang. Gila apa yang Mbak Rahayu itu? Bisa-bisanya dia bilang begitu. Aku mendaratkan di bokong kursi tadi dan Mbak Anggun duduk di hadapanku. Ia meminta maaf atas perbuatannya tadi. Niatnya hanya agar aku mau menuruti perkataannya. Tanpa ia sadar aku terlindungi dengan baik dari ilmu hitamnya. Kini aku berpikir keras cara apa yang bisa membuat Mbak Rahayu terlepas dari roh itu. Rukiah, aku tidak bisa melakukan itu sendiri. Memanggil Ustadz, iya, itu cara jalan terbaik. Namun, bagaimana caranya? Aku bahkan tak punya kenalan selain Ustadz yang menangani Mas Danur saat di rumah Sasa. Apa aku menghubungi Sasa saja? Kurogoh ponsel dari saku kemejaku, lalu mencari kontak gadis itu.
Mataku memicing begitu melihat foto profilnya. Itu adalah foto kedua tangan yang sedang memakai kutek. Tanganku dan tangannya. Tanpa pikir panjang aku langsung menelponnya. Tanpa basa-basi meminta nomor ponsel Pak Ustadz kenalannya. Setelahnya aku mematikan panggilan. Meski terdengar ia ingin bicara lagi. Nomor sudah dikirim Sasa. Segera kuhubungi meski sekarang jamnya mau subuh. Tunggu. Tadi kan 3:30. Gimana bisa para warga mau menggerebek aku di jam ini? Karena itu perintah Rahayu. Di jam sekarang kan gelap. Berharap kamu gak bisa kabur. Tapi keren loh kamu bisa lari lewat kebun tadi. Terus cepet lagi. Kalau bapakku dulu udah ketangkep. Ucap Mbak Anggun. Aku menghela napas. Mereka seperti tunduk dengan Barahayu. Ujarku manggut-manggut. Halo, ini siapa? Assalamualaikum. Aku tersentak melirik ke ponsel di tangan. Tak sadar panggilan sudah tersambung. Segera saja aku membahas tentang Barahayu. Berharap Ustadz ini bisa membantu. Sesekali aku melirik jam di dinding rumah ini. Kami sudah bicara 5 menit membahas kakak iparku itu. Gimana Ustadz? Tanyaku lagi. Habis subuhan, saya akan segera ke sana. Aku mengelus dada. Tadinya begitu deg-degan takut beliau tak mau datang. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Ustadz. Panggilan dimatikan. Aku mengecek jam lagi. Sudah waktunya masuk jam subuh. Sholat yuk Mbak. Mbak Anggun menggeleng, tetapi menunjukkan arah kamar mandi untuk aku mengambil air wudhu. Dan ia pergi ke kamarnya dan keluar membawakan mukena yang masih di dalam tas dan 1 sajadah. Bergegas aku melaksanakan sholat subuh di ruang tengah itu. Mbak Anggun menggelar tikar untukku. Usai subuhan dan hendak mengembalikan mukena, aku tak menemukan Mbak Anggun. Mbak, aku mau ngembaliin ini. Ujarku berjalan ke arah kamarnya. Namun, aku mendengar teriakan kesakitan dari pintu depan. Mukena yang kupegang terjatuh, dan aku berlari ke depan sebab rumah ini begitu besar. Langkahku terhenti saat melihat bambu menancap tubuh Mbak Anggun. Makanya jangan halangi kami. Biarkan dia sholat dulu, ucapnya terdengar olehku. Aku membekap mulutku dan melanjutkan langkah untuk mendekatinya. Jangan mendekat Yumnah. Tetap di sana. Tenang saja, mereka tidak akan bisa masuk. Tapi bagaimana dengan kamu Mbak? Darah mulai membanjiri lantai. Tetapi anehnya Mbak Anggun bisa setenang itu. Aku tak melihat siapa sosok di luar sana yang sudah mencelakainya. Namun, dari bayangan yang terpantul ke lantai, tubuh mereka besar, begitu besar. Pergilah, percuma kalian menunggu. Pintu rumah Mbak Anggun tertutup kasar. Kini, terdengar suara gedoran pintu. Mereka menggedor begitu kuat, kasar dan keras. Aku sampai berpikir bisa-bisa pintu itu akan rusak oleh tangan mereka. Dengan santainya Mbak Anggun menarik bambu dari depan. Aku memejamkan sejenak sebab takut. Tetapi sesekali mengintip karena penasaran. Mataku mengerjap beberapa kali. Melihat seketika bambu itu terlepas. Dan ia membuangnya ke lantai. Mbak Anggun bisa berjalan normal hingga ke ruang tengah. Aku yang mengekori dari belakang sedikit bergidik ngeri. Aku kebal. Jadi itu tak masalah. Ujarnya lagi. Aku mengernyitkan dahi. Kalau kebal, kenapa wajah Mbak bisa kena? Tanyaku. Ia malah terkekeh. Itulah kelemahanku di wajah. Ia menjawab santai. Suara gedoran tak lagi terdengar.
Cahaya matahari mulai masuk melalui sela-sela atap rumah ini. Bangun memintaku untuk mandi. Merasa badan gatal semua, aku langsung mengiyakan. Usai mandi, ia mengajakku keluar untuk kembali ke rumah ibu mertua. Kami berdua berjalan lewat jalan pintas yang kulewati semalam. Hingga sampai di belakang rumah ibu mertua, terdengar suara keributan dari depan. Tunggu, aku seperti kenal suara itu. Kulangkahkan lebih cepat kaki ini. Benar saja, itu ibu kandungku yang sedang memaki-maki Mas Danur. "Bu," panggilku berlari ke arahnya. Ibu berdiri di teras, sementara Mas Danur di dalam rumah. Ia langsung menoleh ke arahku dan ingin melangkah keluar, tetapi tubuhnya seolah tertahan akan sesuatu. "Sepertinya Mas Danur gak bisa keluar, Mbah," tanyaku pada Mbah Yan yang berada di sebelah kanan ibu. Mbah Yan mengangguk dengan tatapan lurus ke arah suamiku. Bangkun yang sudah tiba di sebelahku melangkah maju, kini berhadapan dengan Mas Danur. "Di mana Masmu Banyu?" tanyanya. Kenapa ia tiba-tiba bertanya kakak iparku? Apa rencananya? "Dia sedang keluar kota," jawab Mas Danur. "Wah, pantas saja dia bisa mengurungmu dan ibumu ya," ujar Mbak Anggun berbalik menatapku. Matanya sebelah berkedip. Entah apa tanda yang coba ia berikan. Mbak Anggun kembali berbalik badan. "Di mana ibumu dan kakak iparmu itu?" tanyanya lagi. Mas Danur hanya mengarahkan tangannya ke belakang, yang mana itu pintu dapur. "Rahayu, keluar!" Pekiknya memukul-mukul sesuatu di depannya. Padahal tak ada apapun. Tetapi seperti ada pembatas yang membuat Mbak Anggun tak bisa masuk. Tak lama terlihat Mbak Rahayu keluar di balik gorden pintu dapur. Langkahnya dengan dada dibusungkan. Kedua sudut bibirnya disungkingkan. Sungguh, ia sedang menyombongkan diri. Terlihat auranya di mataku semakin gelap. Bukannya cantik, tetapi kulit wajahnya semakin menghitam. "Bu, apa ibu melihat Mbak Rahayu itu cantik?" tanyaku. Ibuku menggeleng, lalu menarik tanganku. "Ayo kita pergi dari sini," ajaknya. "Tunggu, jangan dulu Yumnah," tita Mbak Anggun. Namun, ibu bersikeras menarik tangan agar pergi dari sana. Baru tiba di motor ibuku, suara cekikikan terdengar. Aku melepaskan tanganku dari ibu. "Kamu mau dalam bahaya lagi, Nak?" tanya ibu menghentikan langkahku. "Tapi gimana kalau terjadi sesuatu sama Mas Danur dan ibu mertua, Bu?" Ibuku menggeleng. "Suamimu akan selamat," ucap ibu begitu enteng. "Tapi ini bahaya. Yumna harus tahu siapa korban yang akan jadi tumbal jin di tubuh Rahayu itu," ucap Mbah Yan menimpali. "Gimana caranya aku bisa tahu, Mbah?" Aneh-aneh saja bukan? Emangnya aku ini peramal atau dukun gitu? Mbah Yan malah saling lirik dengan ibu. Entahlah, mungkin merasa saling telepati dalam diam begitu. Sementara aku melihat Mbak Anggun mulai masuk. Kulihat kedua wanita itu sudah saling berhadapan. Diam-diam aku berjalan kembali ke teras. Bersamaan dengan Mas Danur menoleh. Wajahnya langsung sumringah. Aku sendiri bingung harus membalas senyuman itu setelah apa yang dilakukannya. Namun, di sisi lain aku masih berharap Mas Danur keluar dari dunia itu. Tubuh Mbak Anggun mentel ke dinding rumah, membuat suara keras dan beberapa barang di dekatnya terjatuh ke lantai. Seseorang menepuk bahuku. "Kamu mau tetap lanjut dengan Danur? Atau sampai di sini saja, Nduk?" tanya Mbah Yan. Aku melirik Mas Danur.
Rasa di hati ini tentu berharap banyak padanya. Aku terdiam memikirkan jawabannya. Kalau iya, kamu bisa selamatkan Danur dan ibu mertuamu dari sini. Lanjut Mbah Yan. Mumpung mereka sedang fokus. Tangan Mas Danur mencoba memegangku, tetapi tentu saja tak bisa keluar melewati batas pintu. Mas, sebelumnya aku bertanya satu hal sama kamu. Mas Danur mengangguk-ngangguk. Tanya saja, Dek. Apa kamu menikahiku hanya atas dasar kebelet nikah? Karena umurmu sudah dewasa? Tanyaku. Aku harus tahu jawabannya. Berumah tangga dengan niat yang salah hanya akan memperburuk hubungan ke depannya. Pria itu menggeleng, lalu menceritakan apa yang membuatnya jatuh hati. Aku sudah mengincar kamu lama, Dek. Tapi sebelum itu aku didera rasa malu. Untuk mendekatimu, aku merasa minder. Kadang merasa tak pantas. Makanya aku hilaf mencoba hal itu. Panggil ibu, agar kalian bisa keluar dari sini. Ucapku dengan tegas. Mata Mas Danur langsung berbinar. Ia berbalik badan, lalu pelan-pelan melewati Mbak Rahayu dan Anggun. Apa alasanmu akan melanjutkan pernikahan kalian, Dok? Aku menoleh pada Mbah Yan. Setidaknya aku dicintai lebih besar, Mbah. Jawabku singkat. Iya, hanya itu yang ku ingin tahu darinya. Meski memang dulu perjuangan Mas Danur begitu luar biasa demi bisa bertemu denganku, demi bisa bertemu dengan ibu. Aku harap nanti ia akan tobat nasuha. Lanjutku lagi. Bayan manggut-manggut. Ia menepuk bahuku lembut, lalu menoleh ke belakang. Ternyata Pak Ustadz sudah datang. Bersamaan ibu dan Mas Danur kembali. Sementara Mbak Anggun dan Rahayu bertengkar hebat. Padahal mereka tak banyak bicara. Begitu berhadapan satu sama lain langsung serang. Kulihat darah ada di mana-mana, lantai bahkan dinding. Keduanya saling cekik, juga saling jambak dan bahkan saling mendorong tubuh ke dinding. Suara keras dan pecahan barang tak terelakkan. Ayo Bu, Mas, pegang tanganku. Ucapku pada keduanya. Kumasukkan tangan melewati pintu. Keduanya menggenggam tanganku. Dengan bismillah, aku menarik tangan keduanya. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.